Shalom Alaikum. Salam damai Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian semua. Pada hari ini kita akan menyelami erti kelahiran baru. Karena proses permulaan keselamatan adalah bermula dengan kelahiran baru. Jadi kiranya Anda semua memiliki roh yang haus dan lapar akan kebenaran, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya roh perwahyuan dan pengertian dianugerahkan kepada setiap kita dalam memiliki pengetahuan akan kelahiran baru ini. Amin. Sebelum kita mengenal apa itu kelahiran baru, saya ingin memulakan dengan membawa kita untuk meneliti terlebih dahulu sejarah awal mula penciptaan manusia dahulu. Jadi ayat rujukan kita ada pada kitab Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Elohim, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Pertama sekali, projek yang Tuhan ingin mulai ialah menjadikan manusia dan bukannya menciptakan manusia. Jadi untuk Tuhan memulakan projek menjadikan manusia, terlebih dahulu tahap pertama dalam proses projek Tuhan ini, Tuhan haruslah menjalani proses penciptaan terlebih dahulu, di mana dari perkataan mencipta, proses penciptaan adalah berkaitan dengan Tuhan mewujudkan sesuatu dari ketiadaan apa-apa. Begitulah Tuhan mencipta dunia, mencipta bumi dahulu dari ketiadaan unsur bahan apa-apa. Dengan firman yang keluar dari mulutnya, maka terjadilah bumi, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah ini, itu, lalu semuanya wujud di bumi sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Jadi apabila bumi sudah diciptakan, maka tahap seterusnya Tuhan mulai membentuk manusia dari debu tanah. Jadi tubuh badani kita ini dibentuk dari bahan yang sudah ada di bumi, yaitu elemen debu tanah. Dan kemudian Tuhan menghembuskan nafasnya ke dalam hidung manusia, di mana nafas itu bukanlah dicipta dari bahan yang sudah sedia ada, seperti mana tubuh diciptakan dari bahan yang sudah sedia ada di bumi. Namun nafas itu adalah datang dari Tuhan sendiri, dan nafas itu bukanlah oksigen, bukanlah karbon dioksida, melainkan yang dihembuskan ke dalam lubang hidung manusia ialah roh. Di sini kita tahu bahwa roh kita manusia adalah datang dari Tuhan, di mana roh itu dihembus untuk menguasai bejana tanah liat ini. Lihatlah betapa uniknya tubuh manusia, dibuat dengan kapasiti untuk memerangkap dimensi semacam itu. Jadi kita tahu bahwa roh kita adalah datang dari Tuhan, dan roh manusia diciptakan untuk mampu berinteraksi dengan alam dunia roh. Sebab hanya roh saja dapat berhubungan dengan roh, hanya roh saja dapat berkomunikasi dengan roh. Manakala lahiriah ataupun fizikal, ianya dapat berinteraksi dengan lahiriah secara sah, lahiriah dapat berinteraksi dengan di dalam alam lahiriah, alam fizikal, alam yang kelihatan ini. Jadi Tuhan adalah roh. Kita dapat berhubungan dengan Tuhan yaitu melalui roh kita. Kita
menyembah Tuhan dengan oleh roh. Sebab itu firman Tuhan mengatakan, barang siapa menyembah Tuhan, biarlah ia menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sebab Tuhan adalah roh. Jadi Tuhan seperti membatasi dirinya untuk beberapa hal, sebab dia telah memutuskan untuk menjadikan dirinya seperti cacat. Tuhan memutuskan untuk menjadikan dirinya sebagai makhluk roh. Jadi makhluk roh hanya dapat berinteraksi di alam roh, manakala makhluk fisikal, makhluk lahiriah, mereka layak dan sah untuk berinteraksi di dalam alam dunia fisikal yang kelihatan. Dan kemudian Tuhan menjadikan kita manusia seperti image gambarannya. Sebenarnya niat aslinya Tuhan ialah Tuhan akan menggunakan kita supaya dia dapat bekerja di alam lahiriah. Ingat tadi di mana Tuhan itu adalah roh, dan roh hanya dapat beraktivitas, hanya dapat berinteraksi di dalam dunia roh. Dan alam lahiriah hanya orang yang memiliki fisikal lahiriah saja yang layak untuk beraktivitas, layak untuk berinteraksi dengan alam lahiriah. Namun Tuhan adalah roh. Tuhan seperti membatasi dirinya sebagai makhluk roh. Sebab itu Tuhan ciptakan manusia agar manusia ini ia dapat guna pakai untuk Tuhan dapat bekerja di alam lahiriah. Seperti sarung tangan diciptakan serupa dengan rupa tangan, bertujuan untuk kegunaan tangan yang memakainya. Demikian kita diciptakan Tuhan untuk memikul Tuhan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Jadi apabila Tuhan menghembuskan nafasnya, firman mengatakan bahwa manusia menjadi jiwa yang hidup, a living soul. Kita rujuk firman Tuhan di dalam Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Elohim membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup, menjadi suatu jiwa yang hidup, menjadi a living soul, di mana manusia dalam keadaan yang mampu berinteraksi dengan alam lahiriah, dan dalam masa yang sama manusia juga dimampukan untuk berinteraksi di alam roh. Jadi jiwa yang hidup, a living soul, jiwa yang hidup di mana manusia memiliki kecerdasan dalam fikirannya untuk menguasai bumi. Tuhan juga mahu manusia untuk merasakan sesuatu. Sebab itu Tuhan memberi jiwa yang hidup kepada manusia. Jadi Tuhan menaruh emosi pada manusia agar manusia tidak menjadi seperti robot. Dan Tuhan juga meletakkan kehendak pada manusia agar ia dapat membuat pilihan. Dan ini adalah alat yang paling kuat dalam jiwa manusia. Karena apa yang dipilih akan menentukan bagaimana kehidupannya mengalir. Jadi jiwa yang hidup memiliki komponen seperti kecerdasan, seperti emosi, perasaan, dan juga komponen terakhirnya adalah kehendak. Manusia diberikan untuk dapat merasakan kehendak. Namun sayangnya manusia memilih untuk memakan buah dari pohon pengetahuan akan yang baik dan yang jahat.
Sebelum itu, manusia dikatakan menjadi jiwa yang hidup, menjadi makhluk yang hidup, menjadi a living soul. Dan ketika ia memilih pohon itu, ia dihukum untuk hidup dari jiwanya, dan jiwanya seperti bermutasi menjadi self-centered, menjadi berfokuskan kepentingan diri. Jadi pada titik ini, kesadaran manusia diselaraskan dengan fokus kepentingan diri. Itulah yang terjadi semasa kejatuhan manusia, dan ianya menjadi makhluk yang menarik dirinya sebagai sumber hidupnya, dan pengaturan semacam itu akan membuat rohnya dibunuh, roh di dalamnya dibunuh. Hidup mula bersumberkan jiwa untuk menguasai tubuh dan membuatkan sinar ilahi yang seharusnya dipancar oleh roh manusia menjadi seperti terhimpit. Sebab pada waktu kejatuhan manusia, jiwa menjadi oversize, jiwa menjadi terlampau besar, dan roh pula sedang dihimpit, dan akhirnya seperti dalam keadaan koma. Pada titik itulah keadaan manusia seperti yang dikatakan di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Betapa Tuhan menjadikan manusia, karena Dia ingin mengguna pakai kita untuk agenda kerajaannya. Dalam masa yang sama, setan juga menginginkan manusia, sebab setan tidak punya tubuh, tidak punya badani, tidak punya lahiriah untuk dia menguasai, untuk dia berinteraksi dengan alam di dalam alam lahiriah. Sebab itu adalah hukum alam teritorial. Setan tidak punya tubuh untuk menguasai bumi, dan Tuhan tahu niat setan itu. Kemudian sesudah peristiwa kejatuhan manusia, Tuhan berfirman kepada setan yang mendiami tubuh ular itu, yaitu di dalam kitab Kejadian 3 ayat yang ke-14, di mana Tuhan berkata kepada ular itu, "Kerana engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Apakah yang menjadi makanan bagi si jahat itu? Debu tanah. Ya. Dan apa itu debu tanah? Itu adalah elemen di mana digunakan Tuhan untuk menjadikan tubuh manusia. Debu tanah adalah daging manusia yang akan menjadi makanan setan. Bermaksud, jika kita hidup dalam keadaan kedagingan, kita diperhambakan menjadi santapan si jahat. Dan itu adalah sejarah bagaimana manusia dari kemuliaan jatuh, mengalami kejatuhan, dan sebab itu Tuhan sadar akan perkara ini. Tuhan datang di dalam kitab Perjanjian Baru dengan membawa satu teknologi di kerajaan syurgawi, yaitu dengan membawa pengenalan akan kelahiran baru. Jadi mari kita lihat di dalam satu cerita yang tertulis di dalam kitab Yohanes 3, di mana di sini Yesus memperkenalkan tentang teknologi kelahiran baru. Kita lihat Yohanes 3 ayat 1, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Kita lihat di sini bahwa pengenalan di dalam kitab Yohanes 3 ayat 1 ini adalah sangat-sangat terperinci, sangat-sangat detail, di mana dia menjelaskan
ada seorang manusia bernama Nikodemus. Dia juga seorang Farisi. Dan siapa itu Nikodemus? Nikodemus adalah juga seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Elohim, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Tuhan tidak menyertainya." Di sini Nikodemus datang kepada Yesus pada waktu malam. Ianya datang seperti secara rahasia kepada Yesus, dan dia memulakan dengan mengatakan, "Kami tahu." Di sini kita dapat lihat bahwa Nikodemus bukan datang karena keinginan ataupun datang atas kemahuan dirinya sendiri. Namun Nikodemus seperti diutus oleh satu pihak yang besar, kemungkinan daripada pihak Farisi, untuk menanyakan secara langsung, secara rahasia kepada Yesus. Sebab itu Nikodemus mengatakan, "Kami tahu." Dia datang bukan dari pertanyaan itu, bukan datang daripada dirinya sendiri, namun datang daripada satu kelompok. Dan Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Tuhan." Di sini dari banyaknya detail terperinci tentang siapa itu Nikodemus. Nikodemus adalah seorang manusia yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, seorang Farisi. Namun Tuhan Yesus tidak menyentuh sama sekali berkenaan dengan apapun status, apapun jawatan Nikodemus. Namun yang disentuh oleh Tuhan Yesus adalah seorang manusia. Jika tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Tuhan. Dan ayat keempat, Nikodemus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jadi Yesus dia membawa Nikodemus untuk memikirkan realiti atau pembicaraan Yesus pada titik ini adalah bukanlah tentang lahiriah, bukanlah tentang perkara yang terlihat. Namun Yesus membawa Nikodemus untuk berbicara realiti alam roh. Namun pikiran Nikodemus masih melekat pada alam lahiriah. Yang ia tahu adalah manusia lahir waktu kecil, masih janin, keluar menjadi bayi. Dan sebab itu Nikodemus bertanya, bagaimana mungkin seorang sudah tua dilahirkan kembali? Apakah ia perlu masuk sekali lagi ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ini adalah pikiran lahiriah. Tapi Yesus dia membawa Nikodemus berbicara kepada tahap level yang bukan memfokuskan lahiriah lagi. Namun Yesus berkata dalam ayat 5, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan." Di sini Yesus menjelaskan kekeliruan Nikodemus. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Itulah yang dipikirkan Nikodemus tadinya. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ini yang sedang dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Bukannya soal badan
kita yang sekarang masuk ke dalam rahim ibu kita sekali lagi untuk dilahirkan lagi, lalu itu mendefinisikan kelahiran baru. Itu bukan yang dimaksudkan Yesus. Di sini kita tahu yang dimaksudkan Yesus tentang jika seorang tidak dilahirkan semula, berarti roh dapat melahirkan roh. Apa yang lahir dari roh adalah roh. Yang difokuskan Yesus adalah roh. Jadi roh kita manusia jika tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus mengatakan jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Yang pertama adalah soal kamu tidak akan dapat melihat kerajaan Tuhan jika kamu belum lahir baru. Yang kedua, tanpa lahir baru, kamu tidak memiliki akses untuk memasuki kerajaan Tuhan. Jadi di sini roh saja yang dapat berhubungan dengan roh, roh saja yang dapat berkomunikasi dengan roh, roh saja yang dapat berinteraksi dengan roh. Roh saja dapat menyelami kedalaman alam roh. Jadi oleh itu Yesus mengatakan jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Tuhan. Panca indera roh kita tidak dapat aktif jika roh kita tidak dilahirkan kembali. Sebab sejarah penciptaan manusia dahulu, manusia dalam keadaan yang dapat mampu berinteraksi dengan Tuhan dahulunya. Sesudah kejatuhan manusia, roh manusia seperti dihimpit, seperti dibunuh oleh jiwani, dan seperti di dalam keadaan koma. Dalam keadaan seperti itu, manusia tidak mampu untuk berinteraksi dengan Tuhan, tidak mampu mendengar suara Tuhan, tidak mampu melihat Tuhan, melihat kerajaan Tuhan, dan juga mengerti kehendak Tuhan. Oleh hal itu, Yesus memperkenalkan teknologi di mana seseorang itu harus lahir baru untuk melihat kerajaan Tuhan. Dan Yesus seperti mengatakan kepada Nikodemus bahwa engkau tidak lahir dengan benar. Sekalipun Nikodemus seorang pemimpin agama Yahudi, sekalipun Nikodemus adalah seorang Farisi, sekalipun Nikodemus dia mengenal Yesus, dia mengatakan di dalam ayat 2, dia menyebutkan bahwa kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Tuhan. Dia tahu bahwa Yesus diutus oleh Tuhan, namun Yesus mengatakan kamu tidak lahir dengan benar. Sekalipun ada pengertian tentang Kristus, namun jika realiti roh kamu tidak dilahirkan semula, kamu tidak dapat melihat kerajaan Tuhan. Kamu tidak dapat memasuki kerajaan Tuhan. Ianya seperti ilustrasi seperti handphone yang kita guna. Handphone meskipun tanpa SIM card memang masih dapat berfungsi. Mungkin tanpa SIM card kita dapat buka internet menggunakan wifi dan download aplikasi ini, aplikasi itu, download game di dalam handphone. Mungkin fungsi seperti itu saja dapat, tapi handphone tanpa SIM card ianya
limited hanya pada fungsi-fungsi tertentu saja. Dan jika handphone tanpa SIM card, ia tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain. Hanya handphone yang memiliki SIM card, seperti kamu ada WhatsApp, ada Telegram, kamu dapat berkomunikasi dengan rakan, teman kamu. Karena untuk berkomunikasi, untuk kamu menghubungi orang lain, kamu perlukan SIM card. Adanya SIM card, barulah kamu dapat berkomunikasi, barulah kamu dapat akses sebenar di dalam fungsi handphone, di mana handphone kamu dapat berfungsi dengan benar bila ada SIM card. Seperti itu juga jika roh kita tidak dilahirkan kembali, tidak dilahirkan semula, roh kita seperti tidak berfungsi di dalam bejana tubuh kita. Dan sampai roh kita dilahirkan kembali dari Yesus Kristus, maka pelayanan hidup kita berfungsi, mempunyai fungsi di dalam kerajaan Tuhan. Kita dapat melihat kerajaan Tuhan, kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Jadi realiti alam roh kita manusia sepatutnya memiliki fungsi untuk dapat melihat kerajaan Tuhan, untuk memiliki akses memasuki kerajaan Tuhan. Jadi Yesus mengatakan, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ini adalah perkataan Yesus, karena Yesus datang daripada zaman sebelum kejatuhan manusia. Yesus terlebih dahulu ada, sebab Yesus adalah Tuhan yang turut di dalam kesatuan Bapa dan Roh Kudus dalam proyek menjadikan manusia. Karena Yesus tahu roh manusia dalam keadaan koma, Yesus datang ke dunia dan memperkenalkan teknologi kelahiran baru. Semua manusia harus dilahirkan kembali. Yang dilahirkan kembali adalah roh mereka. Roh harus dilahirkan kembali di dalam iman yang percaya pada Yesus Kristus, di mana kita dapat kembali memiliki akses sama seperti kehidupan Adam, sama seperti kehidupan manusia suatu ketika dahulu di Taman Eden sebelum sejarah kejatuhan manusia. Keadaan hidup yang dapat mampu berinteraksi dengan Tuhan, itu adalah kelahiran yang dimaksudkan Yesus. Dan kita Kristen harus dilahirkan kembali. Tanpa kelahiran baru, kamu tidak dapat berjalan lebih jauh di dalam realiti kerajaan Tuhan. Sebab itu, yang paling asas permulaan proses keselamatan ialah kita semua harus dilahirkan kembali. Dan saya ingin berhenti sampai titik ini. Jika kamu belum dilahirkan semula, pada hari ini kamu mendengarkan message ini, saya mau pimpin kamu untuk dilahirkan kembali agar realiti kerajaan Tuhan menjadi nyata di dalam perjalanan hidup kamu. Jika kamu ingin lahir baru, ikuti saya, ikuti doa saya. Saya akan berdoa bagi kamu. Mari kita berdoa. Ya Bapa Syurgawi, aku mengucap syukur kepada Engkau, sebab Engkau yang mengutus Yesus Kristus
datang ke dunia ini untuk menebus dosaku. Aku mengaku segala dosa, pelanggaran, dan kesalahan hidupku. Sebab aku berdosa tanpa pengenalan akan Tuhan. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mampu menebus dan menyelamat diriku. Biar di dalam Tuhan hatiku terbuka dan aku menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Biar tangan-Mu menuntun hidupku dan bukakanlah mataku, bukakanlah pikiranku, tuntun aku dalam realiti kerajaan Tuhan. Terima kasih bagi akses yang Kau sediakan di dalam roh-Ku Tuhan. Aku tahu bahwa semua ini adalah pekerjaan kasih-Mu. Terimalah aku sebagai anak-Mu pada hari ini sampai kekekalan. Aku di dalam kerajaan Tuhan, dan biar kehendak-Mu jadi dalam hidupku di bumi seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Haleluya. Kamu sudah dilahirkan kembali, dan doa yang kamu doakan itu adalah kamu imani dengan iman yang percaya pada Yesus Kristus, di mana saat ini melampaui hati kamu ada satu ruang, yaitu tempat bagi roh kamu yang mampu dijentik oleh roh Tuhan, dibuat sensitif untuk dapat peka terhadap suara Tuhan, terhadap kehendak Tuhan, dan teruslah berjalan hidup di dalam roh. Sebab manusia, tubuh manusia diciptakan Tuhan untuk memiliki kapasiti dapat memikul Tuhan. Sebab tubuh kita dapat membawa roh Tuhan. Seperti mana roh iblis dapat merasuki tubuh seseorang. Sebab tubuh adalah sangat unik, adalah seperti rumah untuk dapat memuatkan roh. Jadi kita memilih roh Kristus untuk berdiam dalam diri kita, menuntun hidup kita, memimpin hidup kita dari kemuliaan sampai kemuliaan. So, sampai di sini kita akhiri perkongsian pada hari ini. Kita akan berjumpa di topik lainnya. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kamu semua dalam nama Yesus Kristus. Amin.